الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita, mudahkan kita, rahmati kita untuk sama-sama salat subuh di Masjid Qut Auliyaillah, di masjidnya Habib Saleh. Mudah-mudahan amal ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah. Di atas itu semoga kita diberi istiqamah oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Shadaqallahul 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah orang-orang yang akan dilaknat di dunia dan di akhirat, dan baginya disediakan azab yang sangat menghinakan. Shadaqallahul azim. Penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan karikatur, dengan sekalipun senyuman, kalau senyuman itu mencibir yang tujuannya menghina, itu termasuk daripada yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, fenomena yang terjadi sekarang ini, saudara, akan membuka tabir, akan membuka topeng-topeng siapa yang sebenarnya ulama-ulama yang sebenarnya, ulama-ulama yang hakiki, yang ingin menyampaikan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, orang-orang yang menghina, orang-orang yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat sejarah, saudara. Ibn Hisham dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah dan Al-Waqidi dalam kitabnya Al-Maghazi menjelaskan seorang wanita perempuan di kota Madinah yang bernama Asma binti Marwan. Ini kerjanya setiap hari maki-maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerjanya, lisannya tidak henti-henti untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanamkan permusuhan, meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat bagaimana reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duduk sambil mengatakan, "Ala rajulun yakfina min hadhi." Ada enggak sih orang laki-laki yang rajul, laki sungguhan, yang menyelesaikan perempuan ini agar tidak panjang lisannya, akan tidak panjang mulutnya? Bangun seorang dari Bani Khadmah yang bernama Umair bin Adi. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pada tahun itu 2 Hijriah Rasulullah berperang di perang Badar. Begitu Rasulullah sebelum pulang dia sudah nadar, wa in raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Badr la aqulannaha. Tentu kalau Rasulullah pulang dari Badar nanti saya akan bunuh perempuan itu. Karena sudah memaki-maki Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari di bulan Ramadan datang Umair bin Adi ini di rumahnya perempuan itu dan dibunuh. Setelah dibunuh, salat subuh berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu selesai salat, Rasulullah menoleh kepada Umair bin Adi ini. Afa'altaha ya Umair? Apakah kau sudah menyelesaikan eksekusi ini? Na'am ya Rasulullah, sudah saya bunuh ya Rasulullah. Apakah ada sanksi bagi saya ya Rasulullah? Pertama ucapan yang
yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantatih fiha anzan. Artinya tidak ada beradu seperti beradunya dua kambing beradu tanduk. Saya tidak ada perbedaan dengan kamu, tidak perlu dibahas, selesai sudah. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab ibn al-Ashraf, seorang tokoh Yahudi dari Bani Nadir, yang asalnya ini orang Arab dari Bani Nabhan ibn Adi, masuk ke dalam golongan orang Yahudi di Madinah karena ibunya dari Bani Nadir. Orang Yahudi tidak mau menerima mengawinkan orang yang bukan dari golongannya. Ini karena ibunya dari Bani Nadir, ibunya dari golongan Yahudi, maka masuk. Ini dijelaskan oleh Abu Fadl Syihabuddin Abu Fadl Ibn Asqalani Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitabnya Fathul Bari fi Syarh Bukhari. Boleh dilihat sejarah ini, saudara. Rasulullah mengatakan, man li Ka'ab al-Ashraf, siapa yang akan berangkat ke tempatnya Ka'ab al-Ashraf untuk membunuhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kelakuan Ka'ab al-Ashraf ini? Ka'ab al-Ashraf ini syair seperti perempuan tadi. Dia memaki-maki Rasulullah, dia memberikan support buat orang-orang musyrik yang di kota Mekah, bahkan bersatu dengan orang-orang musyrik datang ke kota Mekah untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak henti-hentinya memaki-maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun seorang yang bernama Muhammad bin Maslamah dan Abbad bin Bishr dan Ibn Na'ilah, ada ya Rasulullah, wallah, kalau saya hidup di zaman itu tentu saya orang pertama yang akan mengacungkan tangan, saudara. Dan Ka'ab al-Ashraf ini, saudara, rumahnya sampai hari ini ada, dilindungi. Saya lebih dari 10 kali masuk ke rumah itu, karena rumahnya ini di belakangnya rumahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Jufri, seorang miliarder kota Madinah, besannya Habib Zain. Sudah, akhirnya berangkat. 3 orang ini berangkat dari mana? Berangkat dari Baqi', antara jaraknya dengan Baqi' 5 kilo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas mereka dari Baqi'. Mereka berangkat, Rasulullah pulang, sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar berhasil membunuh Ka'ab al-Ashraf ini, saudara. Dan mendoakan Rasulullah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, berangkatlah kamu. Subhanallah, singkat cerita, Ka'ab al-Ashraf ini duduk dengan istrinya. Dia datang untuk memerlukan makanan kepada Ka'ab al-Ashraf ini. Katanya, Ka'ab al-Ashraf, tidak bisa kamu mau minta wasut bustahin, minta misalnya kontak bahan sekarang 1 kintal kurma atau 1 kintal gandum, kalau tidak ada jaminan. Ini orang Yahudi. Lalu katakan, gadaikan istrimu, baru saya kasih makanan kamu. Coba bayangin. Kata Muhammad bin Maslamah, bagaimana saya akan menggadaikan istri saya? Anta ajmal al-Arab, kamu orang Arab yang ganteng, yang masya Allah ini itu segala macam. Tidak mungkin, ya anak-anakmu, tidak mungkin saya gadaikan anak-anak saya. Nanti orang akan mengatakan ini menggadaikan anaknya hanya untuk mencari makanan. Lalu apa yang kau gadaikan? Saya akan menggadaikan senjata saya. Akhirnya dia lagi duduk sama istrinya. Kata istrinya, mahlan. Ini makanya perempuan ini punya istri kita aja, mahlan. Jangan turun kau. Fa inni sami'tu sautud dam yaktur. Jangan turun, saya mendengarkan suara cucuran darah. Tetap tidak, karena ini teman saya. Akhirnya turun ke bawah, sudah dieksekusi. Setelah dieksekusi jatuh, Rasulullah masih menunggu di Baqi'. Begitu kelihatan 3 orang ini datang menuju ke area di mana Rasulullah menunggu, Rasulullah bersabda, aflahatil wujuh. Ini muka-muka yang bahagia, muka-muka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anta ya Rasulullah, engkau juga berbahagia melihat mukamu ya Rasulullah. Ini saudara, kejadian-kejadian tahun 3 Hijriah. Setelah itu saudara, tidak ada seorang pun yang memaki Rasulullah, yang menghina Rasulullah, yang mendiskreditkan Rasulullah dan ajarannya, karena hukuman tegas, saudara. Bahkan Rasulullah SAW bersabda,
yang diriwayatkan oleh Ibn Asakir dari Ibn Abbas, "Idza ahbabta an tanzur ila rajulin nasarallaha wa rasulah, fanzur ila Umair bin Adi." Kalau kau ingin melihat orang yang berjuang di jalan Allah, di jalan Rasulullah, lihatlah Umair bin Adi yang tadi membunuh Asma binti Marwan itu. Sudah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi di zaman sekarang ini, saudara, jangan tertipu kalau ada Habib yang datang bertemu dengan orang yang membuat karikatur. Itu foto beberapa tahun yang lalu, saudara. Itu foto racun dan itu akan menggelapkan, menyesatkan umat Islam, saudara. Coba bayangkan setelah kejadian itu, apakah dia orang-orang kafir berhenti membuat karikatur menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak, saudara. Bahkan keluar Emmanuel Macron, presiden Prancis, dia mengizinkan pemerintahnya untuk menulis karikatur Nabi sebesar-besarnya di gedung-gedung pemerintah. Ini karena ulah Habib ini yang memberikan ruang untuk orang berbuat nista kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak tahu Rasulullah, kamu tidak tahu bagaimana Rasulullah. Apakah itu yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah mengirim sahabat-sahabatnya kepada Ka'ab al-Ashraf, kepada Asma binti Marwan, lalu mengatakan berhenti, jangan, kamu tidak tahu Rasulullah, makanya kamu jangan memaki-maki Rasulullah, makanya kamu jangan buat karikatur Rasulullah yang menjelekkan Rasulullah. Apakah itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saudara, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang seperti ini di surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak ada pilihan bagi seorang mukmin dan mukminah, sekalipun macam-macam riwayatnya, tapi ini boleh dipergunakan untuk orang yang tidak mengikuti keputusan yang sudah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memutuskan, Rasulullah memberi support, Rasulullah menunggu orang yang membunuh Ka'ab al-Ashraf. Ini kok mengaku Habib, datang bertemu seolah-olah dia malaikat. Apa ini? Ajaran siapa ini? Dan orang-orang yang seperti ini, saudara, yang tidak mengikuti ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini orang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah. Wa man ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ini orang tersesat dan menyesatkan. Ingat ucapan Habib, kalau kita tidak tegas kali ini, orang-orang ini akan keluar nanti membuat statement, membuat ucapan yang menyakitkan umat Islam, saudara. Betul tidak? Tidak ada, saudara. Tidak usah diikuti. Siapa orang ini? Jangan begitu. Mentang-mentang Habib, kau tidak tahu. Tidak tahu kalau ibumu dibuat karikatur, marah enggak kamu? Kalau bapakmu dibuat karikatur, marah enggak? Dan di sini saya ucapkan, dan di sini saya ingin mengatakan, hai para habaib yang kau mengaku cucu Rasulullah SAW, bangun. Rasulullah yunadi, Rasulullah memanggilmu sekarang. Para kiai yang kau mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, Rasulullah memanggilmu untuk mempertanggungjawabkan ilmu yang ada sama kamu. Para ustaz, bangun, bangkit untuk membela, untuk memperjuangkan Rasulullah SAW. Saya tutup dengan ucapan Michael Hart. Michael Hart ini, saudara, seorang pengarang kitab 100 manusia agung di dunia. Dan Michael Hart ini meneliti, melakukan riset selama 28 tahun. Ternyata orang yang pertama diletakkan di situ adalah Rasulullah SAW. Sambil mengatakan saat melakukan seminar di London, diganggu untuk mengeluarkan statementnya. Akhirnya dia mengatakan, seorang dari kota yang kecil, kampung yang kecil, kota Mekah, mengatakan ana Rasulullah. Diikuti hanya 4 orang. 1 istrinya, 1 Sayyidina Abu Bakar, 2 anak-anak, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah SAW.
Dan orang ini maksudnya Rasulullah SAW mengajak seseorang untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah 1400 tahun, lebih dari 1400 tahun, orang ini yang mengaku Muhammad bin Abdullah diikuti lebih dari 1,5 miliar penduduk bumi, penduduk dunia, saudara. Ini yang perlu dikomentari adalah, kalau ini orang pembohong, bukan nabi, tidak mungkin akan berhasil menyembunyikan kebohongannya selama 1400 tahun lebih. Dan tidak mungkin diikuti lebih 1,5 miliar penduduk bumi di dunia ini, saudara. Maka dari itu, saudara, mari kita berpikir, kita merenungkan, hidup akan hina kalau kita diam. Rasulullah dihina, saudara. Hidup akan terhina kalau sudah figur kita, kalau orang yang kita muliakan sudah dihina, saudara. Presiden aja membuat peraturan undang-undang, kalau orang yang menghina akan dikenakan sanksi. Bagaimana Rasulullah SAW lebih bagus dari presiden seluruh dunia, saudara. La hayata liman sakata idza udhiya nabi. Nggak ada kehidupan, nggak bakal nyaman kamu bakal diganggu terus. Kalau kamu diam, Rasulullah SAW dihina. Sebagaimana ucapan Khalid bin Walid, wala namat ainul jubana, kamu tidak bakal tidur tenang. Hei ulama-ulama yang diam, kamu tidak bakal tidur tenang. Dan orang yang pengkhianat matanya tidak bakal tidur dengan tenang, saudara. Saudara, di zaman Habib Saleh, karena alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk meneliti syair-syair Habib Saleh, untuk murajaah syair-syair Habib Saleh dan sejarahnya Habib Saleh, sampai saya datang ke rumah beliau di Herbah. Singkat cerita, Habib Saleh ziarah ke Madinah. Begitu ziarah di kota Madinah, alhamdulillah zurnal Habib sallallahu alaihi wasallam, hasanal madad dan sebagainya. Tahu-tahu ada orang Wahabi di sebelahnya mencibir, apa kamu? Mengatakan dapat madad, dapat bantuan, dapat ini, dapat macam-macam. Berjumpa ini itu, kamu yang ahli bid'ah. Marah Habib Saleh. Kata Habib Saleh, waktu itu sama-sama di guest house, jadi tamunya Malik Faisal. Kata Habib Saleh, kamu tidak bakal haji. Marah Habib Saleh. Biarkan saya sama dia, kata Habib Saleh. Padahal beliau sudah ada umur, tapi semangatnya membara. Ada ghirah kalau Rasulullah dihina, saudara. Subhanallah, orang ini haji. Begitu tawaf, mohon maaf, dia nyikut perempuan kena dadanya. Akhirnya suaminya marah, disikut balik, jatuh pingsan orang ini. Ya, tidak bangun dari rumah sakit kecuali orang-orang sudah selesai wukuf di Arafah. Yang kedua, cerita Habib Salim Asy-Syatri. Habib Salim Asy-Syatri ini sultan ulama, dan saya orang Indonesia alhamdulillah mendapat kemuliaan orang Indonesia yang pertama mengawal beliau ke Hadramaut. Apa ucapan Habib Salim? Dan saya selalu mengantarkan Habib Salim, sering mengantarkan waktu beliau tinggal di Madinah, dan rumah saya pas di bawahnya Habib Salim. Apa kata Habib Salim Asy-Syatri rahimahullah rahmatal abrar? Dulu di London ada orang menghina Rasulullah SAW. Saat ulama-ulamanya diam, datang orang ini, bukan ustadz, bukan habib, bukan kiai, bahkan masih suka main biliar, tapi hatinya syu'lah, hidup, ada api yang membara cinta kepada Rasulullah SAW, dan tidak mau Rasulullah dihina. Dan ini orang menuntut ilmu di London. Akhirnya subhanallah, begitu melihat orang menghina Rasulullah SAW, tidak banyak bicara, disamperin ke rumahnya, dihajar habis, saudara. Setelah dihajar habis, ditangkap polisi, dipulangkan, nggak jadi belajar. Apa yang terjadi, saudara? Saya mendengar langsung dari Habib Salim Asy-Syatri. Setelah sampai di Riyadh, orang ini bermimpi Rasulullah SAW. Lalu didatangi oleh Rasulullah, dipegang dadanya. Allahumma hdi qalbah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Subhanallah, orang ini yang dulunya tidak pernah datang ke masjid, orang yang pertama kali kalau sholat subuh, dia datang setelah takmir masjid, saudara. Karena berkatnya cinta kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu, saudara, jangan diikuti, jangan tertipu dengan imamah, jangan tertipu dengan nasab, tapi ikutilah perbuatan-perbuatannya. Lihat bagaimana perbuatannya.
Bagaimana sepak terjangnya saudara? Karena manusia ini akan bersembunyi di bawah maslahnya. Kalau sudah maslahah fulus, semua agama akan diterima demi fulus, demi maslahah. Dan ini orang sesat dan menyesatkan, siapapun orangnya jangan diikuti. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat, diberikan cinta kita selalu membara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. Al-Azimul Halim. La ilaha illallah. Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah. ورب العرش الكريم. الفاتحة.